Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Halo semuanya, jadi kali ini ada komik baru nih yang Mimin akan alur ceritakan. Komik ini sama seperti alur bereinkarnasi dari yang sama. BTW untuk alur cerita komik bereinkarnasi dari yang sama itu udah mentok. Jadi tinggal nunggu next update. Nanti Mimin akan upload lagi gitu terus jadinya ya. Jadi kita akan ada alur baru yang dimana mirip. Yang dimana menceritakan seorang guru dari pahlawan kultivator yang sudah berusia beratus-ratus tahun, juga mirip sekali dengan bereinkarnasi dari yang sama. Kalian pasti suka. Dan judulnya adalah Guru Pahlawan Kultivator. So, jadi kita langsung saja ke part pertamanya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya guys. Langsung saja kita mulai. Panggung guntur daratan King Yun diperlihatkan di suatu daratan yang dimana guntur terus merajalela. Ada sesosok manusia yang datang. Sudah puluhan ribu tahun katanya. Ia berdiri di antara pilar-pilar dan disambar oleh guntur. Asalkan aku bisa mengandalkan kekuatan guntur untuk membuka segel pusat energiku hari ini. Ia melihat ke seluruh kota yang tersambar oleh guntur itu. Ia pun berteriak, maka aku, Gu Zuanchen, bisa menerobos keberuntungan fase pemurnian Qi selama 10.000 tahun ini. Ia bernama Gu Zuanchen, kita panggil saja Gu Zuanchen. Lalu ada beberapa orang lagi di dekatnya yang memanggil dirinya guru. Orang-orang di sana adalah muridnya. Terlihat murid ketiga bernama Ratu Ziwei. Maaf guru, aku tidak bisa mengendalikan rintangan guntur ini. Lalu terlihat ada murid pertama, Raja Qianzi. Guru, hal ini sangat berbahaya. Aku berharap Anda bisa mempertimbangkannya dengan matang. Lalu ada murid kedua, Pendekar Longying. Ia juga sangat kesulitan untuk menghadapi guntur ini. Terlihat murid ke-10, Kaisar Xiao Yao. Ia kesulitan juga menghadapi guntur yang sangat menyeramkan ini. Gu Zuanchen menegaskan, kalian cukuplah sampai sini. Kalian sudah mencapai alam suci, tapi semuanya demi aku. Makanya kalian berada di daratan King Yun selama 1000 tahun. Muridnya di sana bersemangat. Guru, tanpa didikan darimu, mana mungkin kami bisa menjadi penguasa? Kami bersedia menggunakan basis kultivasi seumur hidup untuk membuka segel di pusat energi guru. Aku, Gu Zuanchen, sudah belajar banyak, menguasai semua teknik formasi seni bela diri. Aku sudah mendidik banyak tokoh hebat di daratan King Yun. Selama 10.000 tahun ini aku hidup. Tapi basis kultivasiku selama ini berhenti di fase pemurnian Qi karena segel misterius yang muncul sejak aku lahir waktu itu. Mengandalkan guntur ini untuk menghancurkan segelku, ini adalah cara terakhir yang dapat aku pikirkan. Aku sudah membulatkan tekadku. Aku akan membuka segel ini hari ini. Aku membuka segel ini atau aku akan memilih mati. Ternyata Gu Zuanchen ini adalah seorang guru yang sangat terhebat. Tapi ia mempunyai segel waktu ia lahir, sehingga kultivasinya mentok. Batasnya sampai di pemurnian Qi doang. Terlihat di atas langit, naga guntur pun muncul, ingin menerkam Gu Zuanchen. Gu Zuanchen pun dengan pedangnya melawan naga itu. Terlihat naga itu menerkam Gu Zuanchen dengan kekuatan guntur yang sangat dahsyatnya. Semua murid dari Gu Zuanchen berteriak, teman-teman, kalian tenang saja ya. Guru memiliki kekuatan yang kuat. Dia pasti bisa menahan guntur ini. Tetapi cahaya pun redup. Kegelapan menyelimuti. Semua usahaku selama 10.000 tahun akan terbuang sia-sia. Gu Zuanchen terjatuh dari langit. Naga guntur itu sangatlah kuat. Aku tidak terima. Gu Zuanchen lenyap seketika. Bahkan pedangnya hancur berkeping-keping.
700 tahun kemudian, di sebuah penjara bawah tanah keluarga Luo, ada seseorang pria yang dikurung diikat oleh rantai. Badannya sudah terbucat-bucat. Ia disiram oleh seseorang dengan air segayung, tapi ia tidak sadarkan diri juga. Lalu orang itu berkata, "Nona besar, bagaimana ini? Dia masih tidak sadarkan diri." Nona itu menjawab, "Sudahlah, lagi pula kita sudah mendapatkan segala harta karun keluarga Gu." Nona itu menyerap pengetahuan dari orang yang dikurung dan diikat oleh rantai itu. Nona itu mendapatkan sebuah gulungan lagi. Kitab Kaisar hanya tersisa beberapa lembar. Teknik pedang yang tidak berguna juga. Sia-sia aku berakting begitu lama. Hei, seret dia keluar dan jadikan dia makanan anjing, kata Nona itu. Terlihat pria itu sudah tidak terikat oleh rantai, tetapi ia dibuang begitu saja di luar. Pria itu mendapatkan pencerahan. Suatu roh masuk ke dalam dirinya. Ia segera membuka matanya lebar-lebar dan ia mengingat kehidupan sebelumnya. Tak kusangka aku akan hidup kembali di raga ini. Untung saja rohku yang tersisa masih sempat keluar saat Guntur menghancurkan ragaku. Aku sudah mengembara selama 700 tahun. Akhirnya aku merasuki pria tidak berguna keluarga gue ini. Aku pasti akan membangkitkan ingatan kehidupan laluku. Ternyata itu adalah Gu Xuanchen. Roh Gu Xuanchen masuk ke dalam pria ini, yang dimana pria ini juga lagi-lagi keluarga Gu juga. Ia pun mengobati raga itu. Untung saja segel yang menemaniku selama 10.000 tahun akhirnya terbuka. Terlihat Gu Xuanchen sudah tidak tersegel lagi. Sekarang tidak ada batas kultivasi yang menahan dirinya untuk terus menaiki kultivasinya. Ia berpikir, aku masih ingat keluarga Luo yang kuat terus mengincar teknik pedang milik Gu. Demi melindungi diri sendiri, keluarga Gu memutuskan bahwa teknik pedang Gu masuk ke keluarga Luo. Pada malam pertama, istriku Luo Shengshu merebut teknik pedang, menghancurkan pusat energi dan melumpuhkan basis kultivasiku. Kemudian dia mengurungku di penjara di bawah tanah dan menyiksaku setiap hari. Aku keluarga Gu, aku akan menemani kalian bermain dan siap-siaplah. Ternyata keluarga gue ini sudah menjadi keluarga lemah, yang dimana keluarga Luo keluarga yang sangat kuat. Keluarga Luo ingin mengambil teknik pedang dari keluarga Gu. Maka dari itu keluarga Gu takut seorang pria dari keluarga Gu menikahi keluarga Luo. Tetapi di malam pertamanya ia disiksa dan juga ingatannya diambil. Beberapa teknik pedangnya sekarang sudah menjadi milik keluarga Luo. Lalu diperlihatkan kediaman keluarga Gu. Di sana berkumpullah banyak orang. Seorang wanita berteriak, "Tetua Agung Gu, aku tidak ingin menikah." Ia adalah Gu Yuhan, adik dari Gu Xuanchen. Tetapi Tetua Agung berkata, "Kamu seharusnya merasa bangga karena Tuan Muda Ling datang mencarimu hari ini. Kamu malah terus menolak." Semua orang keluarga Gu sudah menyetujuinya pernikahan ini. Diperlihatkan yang duduk di tahta Tetua Agung keluarga Gu bernama Gu Haibo. Gu Yuhan menangis dan meneteskan air matanya di sana. Terlihat ada tuan muda keluarga Ling yang bernama Ling Ba. "Hehe, aku kesini sudah meminta persetujuan kalian. Keluarga Gu sudah tidak ada orang lagi sih. Orang ini aku akan menyayanginya baik-baik." Tetua Agung berkata, "Hei kalian, bawa dia pergi." Gu Yuhan langsung dibawa pergi begitu saja, padahal Gu Yuhan tidak ingin. Namun ada pedang yang melesat cepat, yang dimana pedang itu melesat hingga menembus kepala dari orang-orang yang membawa Gu Yuhan. Orang-orang itu bucat-bucat di sana, dan Gu Yuhan terselamatkan. Melihat hal itu, Gu Haibo pun terkejut. "Ini siapa dia?" Terlihat di kegelapan, Gu Xuanchen pun muncul. Siapa yang bilang tidak ada orang lagi di keluarga Gu? Semua orang pun terkejut. Dia siapa yang berani menentang Tetua Agung? Gu Xuanchen masuk dan mengejutkan semua orang. Terlihat Gu Yuhan memeluk Gu Xuanchen. Ia berkata, "Kakak, kakak." Gu Xuanchen menjawab, "Aku sudah pulang. Sisanya serahkan saja padaku ya." Ada suara yang berkata,
Kukira siapa? Rupanya Gu Xuanchen, menantu tidak berguna yang terkurung di penjara bawah tanah selama 2 tahun. Kamu baru saja bebas tapi langsung ingin mencari mati. Ternyata Tuan Muda Ling ingin melawan Gu Xuanchen. Baiklah, berlututlah dan lihat malam pertamaku bersama adikmu ini. Kalau ada kakak ipar yang melihat, aku pasti akan lebih bersemangat. Tuan Muda Ling ingin menyerang Gu Xuanchen. Gu Xuanchen mengambil pedang dari murid di sana dengan cara telekinesis. Terlihat Gu Xuanchen melawan Ling Ba. Tapi Ling Ba sebelum menyerang sudah ditebas oleh Gu Xuanchen, menyebabkan tangannya dia terpisah dari tubuhnya. Tuan Muda Ling terjatuh tersungkur-sungkur. Melihat itu, Tetua Agung Gu marah. Gu Xuanchen, apakah kamu sudah gila? Apa-apaan ini? Gu Xuanchen hanya terdiam dan memeluk adiknya di sana. Tetua Agung Gu melihat kondisi dari Tuan Muda Ling. Ia berkata lagi, "Tak kusangka kamu berani melukai Tuan Muda Ling. Apakah kamu baru bisa senang setelah menghancurkan keluarga Gu sendiri?" Gu Xuanchen menjawab, "Aku menghancurkan keluarga Gu. Kalianlah yang kejam terhadap orang dalam, tapi lemah dengan orang luar. Hanya junior keluarga Ling saja sudah membuat kalian menjilatinya. Aku tidak tahu siapa yang sebenarnya menghancurkan keluarga Gu." Membuat Gu Haibo marah di sana. Hal itu membuat semua murid dari keluarga Gu berdiskusi. "Iya ya, kita benar-benar pengecut. Kenapa kita takut dengan keluarga lain?" Membuat Gu Haibo marah dan kesal. "Sialan, tak kusangka kamu berani mengatakan itu padaku. Aku akan membunuh manusia durhaka sepertimu sebagai tanda permintaan maaf pada Tuan Muda Ling." Gu Haibo menggunakan teknik pedang tiro, menghancurkan segalanya. Tetapi Gu Xuanchen dengan satu tebasan membuat teknik dari pedang tiro itu lenyap seketika. Karena hal itu, Gu Haibo pun terkejut. "Apa niat pedang kamu ini?" "Yah, Pak Tua, kamu sudah hidup begitu terlalu lama. Sudah waktunya kamu untuk mati." Gu Xuanchen menebaskan pedang sekali saja, membuat Gu Haibo bucat-bucat dan terpecah belah. Gu Haibo terjatuh dan dinyatakan meninggoy. Semua orang terkejut dan bertanya-tanya, mustahil. Jelas-jelas Gu Xuanchen ini hanya berada di fase Ki sejati. Kenapa dia bisa membunuh Tetua Agung yang sudah mencapai fase Ki bumi dengan begitu mudah? Terlihat tetua ketiga hadir di sana bernama Gu Haifei. Murid-murid di sana bertanya, "Tetua ketiga, apakah Anda melihat kitab kaisar itu?" Tetua ketiga berpikir, "Ya, kitab kaisar adalah teknik tingkat kaisar yang akan didapatkan saat seorang kultivator mendapatkan pencerahan dan mencapai fase kaisar. Bisa digunakan sebagai teknik pelatihan, juga bisa digunakan sebagai teknik bela diri, maupun teknik pedang. Ia memiliki kekuatan yang kuat. Teknik pedang Gu yang menjadi pedoman pelatihan keturunan keluarga Gu saat ini dengar-dengar diciptakan oleh Kaisar Pedang Qin Tian. Sayangnya teknik pedang ini mulai menghilang dan membuat keluarga Gu mulai merosot." Tetua ketiga Gu Hafei di sana bertanya-tanya, "Tapi niat pedang Xuanchen tadi, apakah dia sudah menemukan seluruh teknik pedang dan berhasil mendapatkan pencerahan teknik pedang?" Gu Xuanchen pun memeluk adiknya dengan erat-erat. "Jangan khawatir ya, segalanya akan berakhir." Ternyata Gu Xuanchen baru saja memakai teknik pedang kaisar yang ia dapatkan di kehidupan lamanya, menjadi seorang guru kultivator yang kuat. Dan Gu Xuanchen berpikir, kitab yang tersisa di benak pikiran tubuh ini sepertinya mirip dengan kitab kaisar keluarga. Saat aku menggunakannya tadi, aku merasa auranya sangat familiar. Sepertinya ini adalah teknik pedang yang ditinggalkan Xiao Tian, muridku. Tapi tak kusangka ya, setelah 700 tahun, aku masih bisa menemukan jejak murid-muridku di mana saja. Tapi kenapa tidak lengkap ya? Apa generasi keturunannya merosot hingga tahap seperti ini? Meskipun saat ini aku memiliki segala ingatan tentang kegaiban seni bela diri dan teknik kitab kaisar, tapi raga yang aku masuki ini sangat lemah, tidak bisa mengeluarkan kekuatan kitab kaisar terlalu lama. Aku harus bertarung dengan cepat kali ini dengan menggunakan raga ini. Tetua ketiga pun berteriak, "Hei kalian, masih melamun saja?
Gu Xuanchen ini sudah mendalami teknik pedang warisan keluarga. Selain dia, siapa lagi yang bisa menjadi kepala keluarga ini? Semua murid keluarga Gu dan juga tetua ketiga bersujud di hadapan Gu Xuanchen. Kami menyambut kepulangan kepala keluarga. Gu Xuanchen berkata, "Oh, bagus sekali. Kalian sangat pandai membaca kondisi. Aku pun tidak perlu membuang banyak waktu." Tetapi diperlihatkan di tengah malam, ada seseorang yang bertanya, "Tetua ketiga, apakah kita beneran mengangkat Xuanchen sebagai kepala keluarga Gu? Apakah yang dia lakukan hari ini sudah menyinggung keluarga Luo dan juga keluarga Ling?" Tetua ketiga menjawab, "Kita mengangkatnya sebagai kepala keluarga. Kalau ada masalah, biar dia saja yang bertanggung jawab. Kalau dia bisa menyelesaikan masalah ini, maka kita hanya perlu menikmati hasilnya saja. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini, maka kita serahkan dia saja. Bukannya itu hal yang sangat sempurna bagi kita?" Semua murid terkejut. Haha, ide brilian. Tetua ketiga memang sangat pintar. Ternyata tetua ketiga ini sangatlah licik. Ia ingin Gu Xuanchen yang bertanggung jawab, makanya mengangkat jadi kepala keluarga. Dan kalau Gu Xuanchen gagal, ia menyerahkan Gu Xuanchen kepada keluarga lainnya untuk dihabisi. Lalu diperlihatkan Gu Xuanchen bersama dengan Gu Yuhan ingin memasuki penginapan. Adiknya Gu Yuhan berkata, "Kak, kamu hebat sekali ya tadi. Kedepannya kita berdua tidak akan diganggu orang lain lagi." Tetapi Gu Xuanchen batuk-batuk dan bucat-bucat di mulut mengeluarkan sirup marjan berwarna merah. Lalu diperlihatkan di dalam penginapan, "Bagaimana kondisimu? Cepat baring dulu." Gu Xuanchen tidak kuat tubuhnya. Suaranya jangan terlalu keras," kata Xuanchen. "Kalau sampai kedengaran orang luar, mereka pasti akan datang mencari masalah dengan kita." Gu Xuanchen juga berpikir, badan yang lemah sekali. Hanya menggunakan satu serangan saja sudah langsung seperti ini. Aku harus segera meningkatkan basis kultivasinya. Ya, teknik seni bela diri dimulai dari pemurnian fisik. Barulah berlatih ki sejati. Kemudian barulah mendalami energi suci di langit bumi. Lalu diubah menjadi energi suci dalam tubuh dan mencapai level suci. Di atas fase pemula, ada fase roh. Ada juga di atasnya fase manusia langit. Di atasnya lagi fase kekosongan. Di atasnya lagi fase fana. Naik lagi fase suci. Setelahnya fase kaisar. Setiap fase ada 2 level dan dibagi menjadi 3 tingkatan. Kalau bisa menerobos fase kaisar, maka bisa masuk ke alam suci. Ya, selama puluhan ribu tahun aku hidup sebelumnya, aku tidak bisa memurnikan energi suci karena segel itu menahanku di pemurnian ki. Hingga akhirnya bisa hidup kembali. Aku akan mencapai level tertinggi untuk menyempurnakan kehidupanku sebelumnya. Hal yang paling penting sekarang adalah memurnikan fisik ini dan terus meningkatkan basis kultivasi. Lalu adiknya berkata, "Kak, istirahatlah dengan baik. Aku akan menjagamu ya." Ia juga berpikir, Kakakku, aku tidak akan membiarkan orang lain lagi mengganggu dirimu." Gu Xuanchen terpikir oleh Gu Yuhan, gadis ini dari tadi dia selalu menyembunyikan sebuah belati di belakang. Apakah sepertinya kalau aku tidak datang menolong dia hari ini, dia berencana bunuh diri kah? Keluarga Luo, keluarga Ling, sepertinya kalian akan menjadi sasaran pertamaku. Lalu Gu Xuanchen pun bertapa. Pertama, aku harus memiliki sebuah kitab kaisar sebagai formasi dasarku. Barulah bisa melindungiku saat meningkatkan basis kultivasi. Sama seperti aku masih berada di fase pemurnian ki kehidupanku yang lalu. Tetapi fondasi dasar raga ini sangat lemah. Aku harus memiliki teknik yang bisa memperkuat fisikku ini dulu. Lalu terlihat ia memakai teknik dari Xiao Yao muridnya. Aku akan menggunakan teknik Xiao Yao sebagai fondasi dasarku. Terlihat aura kenaikan kultivasinya terlihat sangat jelas hingga keluar-luar. Dan mata dari Gu Xuanchen pun sampai mengeluarkan cahaya. Hingga penginapan di sana hancur. Atapnya diterobos oleh kekuatan dari Gu Xuanchen.
Adiknya dari luar melihat, kakak sudah mencapai tahap suci, mencapai fase roh kecil. Gu Xuanchen tertawa. Apakah ini rasanya energi suci? Energi suci yang aku inginkan di kehidupan lalu, tapi belum terjadi. Ayolah masuk semuanya ke dalam tubuhku. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Untuk part 1 ini akan ada part selanjutnya. Tenang saja, Mimin akan melanjutkan cerita ini selagi cerita ini tidak mentok. Jadi untuk kalian bisa bantu subscribe dan juga like-nya. Cerita ini sangat seru ke depannya. Pokoknya kalian harus ikuti terus lah. Dan partnya juga masih panjang lah. Pokoknya kalian bisa subscribe aja guys, ikuti terus. Sampai sini dulu guys, kita lanjut di next part lain waktu. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.